Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Selamat beraktivitas dan ada juga yang lagi istirahat kali ini. Semoga sehat selalu. Kali ini sedikit melenceng ya pemirsa. Malam ini saya akan mencoba memasak masakan tradisional belalang goreng. Mana belalang goreng ini barusan saya ambil dari kebun di sekitaran kebun cabai saya, karena ini merupakan hama bagi para petani. Jadi sudah hal biasa kalau di kita itu belalang biasanya dijadikan ataupun dibersihkan karena merupakan hama. Namun kali ini saya akan mencoba memanfaatkan seperti teman-teman yang lain juga yang memang sering melakukan memasak belalang ini menjadi cemilan yang lezat dan gurih ya. Nah, ini belalangnya, ini belalang kalau di sini namanya belalang dage atau simat dage ya, ada yang dibilang juga siloa dan lain sebagainya. Kayak gini nih, ada indukannya, ada anakannya juga. Nah, di sini saya sudah panaskan air untuk agar si belalang ini mati ya, nanti untuk memudahkan kita dalam proses pembersihan. Seperti ini, sambil menunggu air matang, kayaknya sudah matang, sudah mendidih ya. Saya akan coba tuangkan dulu. Kayak gini pemirsa. Kita tuangkan dulu si airnya ke wadah ataupun ke plastik. Kayak gini. Ini adalah untuk memudahkan dalam pembersihan belalang nanti, karena kalau nggak disiram air panas dulu dia berterbangan kemana-mana ya. Tapi kalau udah disiram kayak gini dia mati seketika dan kita tidak menyiksanya ya, karena langsung mati. Kita saksikan ini kayak gini sudah mati, penampakannya seperti ini nih belalangnya. Kayak gini, ini belalang yang kayak gini tuh sangat gurih pemirsa ya, sangat mantap pokoknya. Nah, kita aduk-aduk dulu. Mohon maaf ya, ini bukan debus ya, karena sudah terbiasa menggunakan ataupun menggunakan air panas, jadi ya kayak gini. Nah, airnya mendidih loh, ini bukan debus ya. Nah, udah mati. Kalau udah mati gini, kita lakukan pembersihan. Nah, yang pertama yang harus dibuang itu ininya nih. Kalau orang sini bilangnya jejetrek atau kakinya ya, kaki gergajinya nih. Nah, kayak gitu. Kemudian bulunya juga harus dibuang. Nah, cara mengeluarkan jeroannya ataupun tainya nih kayak gini nih. Potong dari atas kepalanya, pijit belakangnya. Nah, buang. Ada juga yang teman-teman menggunakan dari belakang kayak gini juga ada. Nah, biar lebih bersih kayak gitu ya. Itu baru pertama. Saya ambil ini dulu. Kita simpan di sini. Kita pisahkan ya yang udah bersih sama yang belum bersih. Kita lakukan sampai selesai ya. Sampai selesai, gergajinya, daunnya dibuang, kemudian jeroannya dibuang juga. Kayak gini. Ini adalah merupakan makanan klasik yang mungkin sudah dilakukan ataupun disantap oleh para pendahulu kita ya. Entah tahun berapa dimulainya, memang yang jelas ini dalam Islam juga dihalalkan ya. Hanya bangkai ikan dan belalang saja yang dihalalkan walaupun tidak disembelih. Jadi belalang ini walaupun tidak disembelih ataupun kita menemukan yang sudah mati itu sangat halal sekali ya untuk dimakan. Nah, di sini makanya saya berani untuk melakukan memasak karena memang ini halal ya. Ada dalam Al-Quran juga memang saya lupa
ayatnya, yang jelas kurang lebih pengertiannya belalang dan ikan itu dihalalkan seperti itu. Oke, baik pemirsa, pembersihan belalangnya sudah selesai. Nah, jadi kayak gini nih, kayak gini ya, kurang lebih seperti ini. Ini udah bersih, nih udah bersih semua. Dan tentunya setelah ini kita akan lakukan penggorengan sambil menunggu minyaknya panas. Nah, kita berbincang-bincang dulu ya. Jadi kayak gini pemirsa, belalang ini harus tahu ya. Jadi ternyata belalang ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi ya. Sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Kenapa berbahaya untuk dikonsumsi? Jadi berbahaya dikonsumsi ketika tidak dibuang kaki gergajinya, karena itu bisa nyangkut di tenggorokan, bahaya loh ya. Bisa ujungnya dioperasi nanti, makanya harus bersih dulu. Tapi kalau udah dibersihin mah ya nggak berbahaya sih. Mantap ya, nampaknya sudah panas nih. Kita masukkan ke katel. Kalau bisa dipisahkan ya, kalau misalkan ada yang masih muda dan udah tua itu dipisahkan agar tidak gosong ya. Jangan disatuan, kita pilih dulu nih, pilih yang udah ininya udah tua, udah keras nih, udah keras. Walaupun kecil nih udah tua, kita masukkan. Nanti kalau sekiranya ini udah setengah matang baru dimasukkan yang muda. Nah, yang lembek-lembek kayak gini nih, ini terakhir aja dimasukkannya. Dan kenapa saya tidak masukkan irisan bawang terlebih dahulu, karena biasanya kalau dimasukkan terlebih dahulu itu suka kegosongan ya. Jadi nanti dimasukkannya harus pas setengah matang. Nah gitu, pas si belalangnya udah setengah matang baru si bawangnya dimasukkan. Sama kepalanya juga masukkan ya. Ini mantap. Kita ini kalau belalangnya yang muda udah dipisah enak ya. Ini karena saya lupa tadi nggak dipisahin dulu, makanya terpaksa harus dipilih dulu biar matangnya barengan nanti ya. Karena kalau matangnya barengan itu mempengaruhi rasa juga. Tapi saya saranin kalau yang punya alergi udang itu disarankan jangan makan belalang ya, karena biasanya yang alergi udang biasanya juga alergi belalang, karena hampir sama lah ya proteinnya. Dan ini kata orang-orang kesehatan sih, katanya kata tim medis yang sudah meneliti lebih jauh, si belalang ini tingkat proteinnya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat mungkin ya dari daging. Jadi ini kayak protein ya, makanya bagus juga untuk anak-anak kayak gitu. Cuman kita harus lebih teliti kalau memberikan kepada anak ya, jangan sampai berbahaya ataupun membahayakan si anak. Kayak anak saya tuh yang paling gede itu dari usia 1 tahun udah biasa makan belalang goreng ya. Kalau yang belum pernah dikasih ya itu beda lagi ceritanya, harus hati-hati ya. Kalau anak saya udah biasa makan, kemudian udah bisa memisahkan mana yang harus dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Nah, setelah ini kita aduk sampai rata, terus jangan sampai gosong ya. Volume volume apinya juga harus diseimbangkan ya, jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil, karena mempengaruhi rasa nanti. Nah inilah bentuk belalang kalau udah setengah matang ya, udah mulai kekuning-kuningan nih sahabat semuanya nih, kita saksikan. Tapi ada sebagian belalang yang memang biasanya nggak rubah ataupun nggak berubah warnanya walaupun udah dimasak. Tapi untuk membuktikan ataupun melihat bahwa si belalang matang dan enggaknya itu biasanya kalau yang udah matang itu biasanya kriuk-kriuk ya, kalau dipegang itu juga krenyes. Nah
Untuk bumbunya bisa menggunakan yang instan masako atau ditambahkan garam saja juga bisa, ditambahkan yang lain kayak ketumbar segala macam itu bisa ya. Namun di sini saya akan mencoba dengan bumbu original ya, menggunakan bahan seadanya saja. Ya gitu. Bisa juga di balado ya. Kalau saya sebenarnya lebih suka balado, cuman karena memang belum ada persiapan untuk buat bumbu baladonya, jadi ya kali ini bikin original dulu terlebih dahulu. Kalau udah setengah mateng, kita tiriskan bawang ya. Saya mau bisa pakai tatakan dulu atau langsung juga bisa. Kayak gini, saya tiriskan bawang merah dulu ya. Ini buat pewanginya, wangi. Nah, kayak ini udah selesai. Kita aduk dulu biar terbasuhi sama minyak si bawangnya ya. Kemudian setelah bawang merah diiris dan dimasukkan, kita masukkan bawang putih juga. Nah, bawang putih ya udah dikupas. Fungsi bawang putih ini kegunaannya adalah untuk mempercepat pengeringan ya, untuk menggurihkan, juga membuat crispy ya. Kemudian ini juga sebagai pewangi juga, pengharum. Kita iris-iris ya, iris tipis saja ya, iris tipis kayak gini. Nah, udah kita aduk lagi dah. Belum matang guys, kayaknya sebentar lagi ya, sekitar 1 menitan lagi matang kayaknya. Udah gak sabar nih. Baik pemirsa, ini untuk campuran bumbunya sudah saya siapkan ya, tinggal dimasukkan kayak gini. Secukupnya saja ya. Kalau dirasa sudah cukup, udah pas, kita aduk biar rata, biar meresap ke dalam si belalangnya ini, agar kalau pas dimakan nanti nggak ngecewain ya rasanya ya. Nah, ini mungkin kalau orang-orang kampung udah biasa lah ya makanan kayak gini, kayak saya orang kampung tapi seleranya selera tinggian ya, karena perlu diketahui bahwa belalang ini kalau di daerah kita itu makanan tingkat menengah ke atas ya, karena harganya juga lumayan mahal. Di kita itu kalau untuk belalang yang sudah dibersihin itu per kg-nya itu 120.000 per kilogram ya. Bahkan saya juga biasanya ke tahun-tahun belakangnya suka ngambil belalang dari sawah ataupun ladang atau semak-semak, dan itu dikumpulkan sebanyak mungkin, kemudian dijual pakai botol mineral yang tanggung atau yang gede juga ya. Yang tanggung itu harganya 25.000 per botol air minum ya, diisi full. Kemudian yang gede itu harganya 50.000, jadi lumayan guys. Dulu aja saya waktu jadi bandar belalang ataupun pengepul belalang itu ya cukup menjanjikan ya, karena sehari itu bisa mendapat keuntungan 500 ribuan seperti itu. Nah, gini dirasa udah matang ya. Sorry ya, kita menggunakan tangan bukan debus. Nah, udah krenyes-krenyes. Udah krenyes-krenyes, kita matiin dah. Matikan, terus kita tiriskan. Biar cepat kering, biar cepat minyaknya turun ke bawah, langsung kita tiriskan menggunakan serokan kayak gini.
Oke guys, belalang gorengnya sudah siap. Tara, nih kayak gini ya. Kelihatan warnanya cukup menarik ya. Ini kalau diginiin ini akan bunyi. Nah, itu tandanya sudah matang ya. Rasanya juga cukup mantap. Saya coba makan dulu. Nah gini, karena udah sangat lapar sekali, jadi saya akan melakukan makan terlebih dahulu ya. Jangan ngiler ya. Kalau mau ya ambil di ladang sendirilah ya. Buat teman-teman yang suka ataupun hobi makan belalang, salam satu hobi. Dan buat yang belum pernah mencoba, silakan coba karena ini enak banget ya. Jadi terpatahkan bahwa belalang ini sangat-sangat enak. Bisa dicampur dengan nasi ataupun dengan cemilan saja, dibikin cemilan maksud saya. Ini saya pakai sambal terlebih dahulu biar mantap. Mantap. Kemudian nasi. Mantap sekali. Sangat mantap. Sangat menggiurkan ya. Kita makan. Suaranya mantap nih. Oke guys, saya mau makan terlebih dulu ya. Sampai di sini aja dulu video kali ini. Kita lanjutkan video-video selanjutnya. Bye bye.